Denis, ini kok nggak mau, Denis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu Ibu Jen dimatiin kameranya, auratnya kelihatan, Bu.
Belum ada suaranya, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Insya Allah kedengaran sekarang? Dengar, Ustaz. Terdengar? Udah, Baik, Ustadz. barakallah. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk bertafakuh fiddin, utamanya dalam menyambut bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan dengan ilmu. Dan untuk hal tersebut, insya Allah kita akan membahas fikih puasa dari madhab Imam Ahmad, yaitu berupa kitab yang berjudul Zadul Mustaqni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan dengannya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Baik, insya Allah kita akan mulai sekarang. Semuanya PDF-nya udah di print, ada di depannya ya, supaya bisa nyatet segala macam. Udah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah kita baca Kitabus Shiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam. Kitab tentang siam. Nah, di sini ada beberapa kata gitu. Yang pertama tentu itu adalah kitab. Kitab sendiri secara secara asal itu adalah segala sesuatu yang mengumpulkan banyak hal yang tadinya itu tercerai-berai, terpisah-pisah. Makanya kalau misalnya buku itu dinamakan kitab, karena di dalam buku tersebut itu adalah dikumpulkan kertas-kertas yang tadinya tercerai-berai. Nah, Kitabus Shiyam maksudnya itu adalah kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan tentang siam, tentang puasa yang tadinya tercerai-berai, ada di dalam banyak di tempat-tempat lain, kemudian dikumpulkan menjadi satu tempat, satu pembahasan, makanya dinamakan Kitabus Shiyam, yaitu tempat satu pembahasan yang mengumpulkan banyak permasalahan-permasalahan tentang puasa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yajibu shaumu ramadhana bi ru'yati hilalihi. Wajib untuk berpuasa Ramadan dengan melihat hilalnya. Sehingga di sini yang pertama, kata-kata yang paling penting itu adalah wajib. Artinya apabila dilakukan,
maka tentunya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ditinggalkan, maka dia akan mendapatkan ancaman dosa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ma'ruf. Kita sama-sama mengetahui kata wajib. Wajib puasa bulan Ramadan dengan melihat hilal. Nah, apa itu puasa? Puasa, kekecilan nggak tulisan Ana? Nggak? Bisa dibaca tulisannya? Baik. Puasa sendiri itu adalah bermakna yang pertama itu adalah al-imsak atau menahan. Yaitu menahan. Menahan dari apa? Menahan dari an asya' makhsusah, dari beberapa hal tertentu. Beberapa hal tertentu. Fi zamanin makhsus, pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu, kita sama-sama mengetahui dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat yang tertentu juga. Dengan niat yang tertentu juga. Nah, jadi ini adalah definisi puasa, yaitu al-imsak an asya'in makhsusah fi zamanin makhsus, bersamaan pada waktu tertentu dan juga dengan niat tertentu. Nah, terus yang berikutnya penting kita ketahui bahwa shaumu Ramadan itu adalah wajib bi ru'yati hilalihi, yaitu dengan terlihat hilal. Apa sih itu hilal? Jadi sebelum kita mengetahui apa itu hilal, kita harus sama-sama mengetahui bahwa hilal itu terkait dengan durasi dalam satu bulan. Jadi lamanya hari dalam satu bulan. Jadi hilal itu terkait dengan lamanya hari dalam satu bulan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hilal itu adalah yang menunjukkan awal bulan. Dan di dalam Islam tentunya kita pakai Komariah, maka lamanya itu kalau nggak 29, itu 30. Nah, hilal itu apa sih? Hilal itu kayak bulan pertama itu dia baru titik. Sampai dengan 3 hari. Sampai dengan 3 hari ini disebut namanya hilal. Setelah lebih dari 3 hari, barulah disebut yang namanya qamar atau bulan. Nah, dari titik sini makin lama makin besar, makin lama makin besar, kemudian menjadi bulan sabit gitu. Ya kan? Makin lama nanti jadi bulan purnama. Ya, di sini yang biasa dikenal dengan Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kemudian menyusut sampai bulan sabit kecil lagi sampai hilang. Nanti kalau udah hilang baru dia mulai lagi ke hilal lagi nih, sini. Mulai lagi ke titik baru ini. Nah, inilah dia yang namanya hilal bulan baru. Hilal bulan baru. Nah, Ramadan itu masuknya itu kapan? Ramadan itu masuknya ketika udah terlihat hilal di sini. Hilal bulan Ramadan. Nah, ini dia. Apabila memang sudah terlihat atau yang terkait dengannya, maka disitulah puasa bulan Ramadan itu dimulai. Jadi di sini kita udah memahami kata-kata penulis rahimahullah ta'ala, yajibu shaumu Ramadhan bi ru'yati hilalihi. Wajib untuk berpuasa Ramadan yaitu dengan melihat hilalnya. Terus kalau nggak kelihatan bagaimana? Maka di sini penulis menjelaskan, fa illam yura ma'a sahwin lailati thalathin ma'a sahwi lailati thalathin asbahu muftirin. Kita kan tadi udah sebutin bahwa bulan itu 29 sampai 30 hari. 29 sampai 30 hari. Nah, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala,
kalau hilal tidak terlihat. Jadi hilal tidak terlihat. Hilal tidak terlihat. Ada kondisi lagi nggak? Kondisi tambahan nggak? Ada kondisi tambahan. Apa itu kondisi tambahannya? Kondisi tambahannya bersamaan dengan hilal tidak terlihat, itu adalah langit cerah. Langit cerah. Ada tambahan kondisi lagi nggak? Ada tambahan kondisi. Apa itu kondisinya? Ma'asahwi lailati thalathin. Langit cerah pada malam ke-30. Malam ke-30 bulan Sya'ban. Maksudnya malam ke-30 bulan Sya'ban itu adalah bulan Sya'ban sudah sampai 29 hari. Ya kan? Ini udah 29 Sya'ban. Terus maghribnya itu, itulah dia yang malam ke-30. Makanya kalau misalnya mau ngelihat hilal itu biasanya pada adzan maghrib. Nah, ketika masuk adzan maghrib, nah inilah dia yang namanya malam ke-30 Sya'ban. Nah, ketika saat itu, contoh misalnya kita diajakin gitu, misalnya sama MUI, yuk Ustadz lihat hilal, ini kan udah malam 30 Sya'ban. Ternyata hilal nggak terlihat. Dan ketika hilal tidak terlihat, langit itu cerah. Maka saat itu Sya'ban digenapkan menjadi 30. Sya'ban digenapkan menjadi 30, fa'asbahu muftirin. Artinya belum masuk bulan puasa, jadi besok masih bulan Sya'ban. Besok masih bulan Sya'ban. Lalu kemudian selanjutnya kata penulis, fa'in haladunahu ghaimun. Itu kan tadi kalau langit cerah. Terus kalau langitnya nggak cerah bagaimana, Ustaz? Langit tidak cerah. Nah, kalau langitnya tidak cerah, maka ada konsekuensi berikutnya. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, langit tidak cerah itu banyak bentuknya. Bisa ada mendung, bisa tertutup awan, bisa ada mendung. Nah, fa in haladunahu ghaimun, apabila emang di langit itu ada awan, tertutup awan, au qatar atau mendung, fa dhahirul madhab yajibu shaumuhu. Maka kalau langitnya tidak cerah, baik tertutup awan ataupun ada mendung, maka saat itu sudah masuk untuk mulai waktu bulan puasa dan malamnya tarawih. Malamnya tarawih, besoknya puasa. Sehingga penting di sini ketika melihat hilal, kalau misalnya hilal terlihat, ya berarti kan jelas. Kalau hilal terlihat, berarti jelas urusannya. Kenapa? Ya karena Ramadan sudah masuk. Kalau misalnya hilal itu tidak terlihat, kalau hilal nggak terlihat, dilihat. Kalau langitnya cerah, berarti masih Sya'ban. Tapi kalau misalnya langitnya nggak cerah, tertutup awan, ada mendung, maka mulai taraweh dan besok puasa. Nah, di dalam mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad, ini disebut dengan yaumu ghaimin atau hari mendung. Dan hari mendung itu adalah menunjukkan bahwa besok sudah mulai puasa. Jadi bisa nggak puasa itu dimulai walaupun hilal tidak terlihat? Maka menurut mazhab bisa. Kapan itu? Ketika hilal nggak terlihat dan langit itu mendung. Baik, insya Allah jelas. Yang selanjutnya kalau rahimahullah ta'ala, wa in ru'ya naharan fahuwa lil lailati al-muqbilah. Nah, itu tadi hilal kalau misalnya dilihat pada waktu maghrib. Hilal dilihat pada waktu maghrib.
Ternyata waktu maghrib, contoh misalnya tidak terlihat. Tidak terlihat nih, langit juga cerah. Nah, berarti manusia saat itu bilang, oh besok masih Sya'ban. Ternyata keesokan paginya mereka sholat subuh, karena kan biasanya kalau habis sholat subuh tuh bulan-bulan masih ada gitu kan. Ternyata setelah sholat subuh, hilal kelihatan. Nah, kalau hilal kelihatan, gimana dong? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa in ru'ya naharon, apabila hilal itu terlihat pada siang hari, yang mulainya itu pada setelah sudah masuk siang dari setelah lewat waktu fajar. Kalau hilal terlihat setelah fajar atau pada siang hari atau bahkan lebih siang dari fajar sekalipun, bahwa lillailati al-muqbilah, maka dia itu untuk keesokan harinya. Keesokan harinya. Jadi hilal itu kalau misalnya terlihatnya itu selain waktu maghrib, maka dia itu tak teranggap. Dianggapnya, nah ini buat besok. Nah, kalau untuk hari ini, ya kayak sekarang misalnya, sekarang udah Ramadan apa belum? Maka hilal yang teranggap itu adalah hilal yang dilihat pada waktu maghrib. Selain hal tersebut, hilal yang terlihat pada siang hari, maka itu untuk keesokan harinya. Jadi walaupun habis sholat subuh, kemudian manusia banyak ngelihat, banyak yang ngelihat hilal, maka hari itu belum masuk Ramadan. Tapi besok itu insya Allah udah pasti Ramadan. Baik, maka dari sini alhamdulillah insya Allah tentang masalah masuknya Ramadan, tentang terlihatnya hilal atau tidak terlihatnya, apa langit cerah atau langit mendung, dan kalau hilal terlihat di siang hari bagaimana, kita sudah bahas semuanya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa idza ra'ahu ahlu baladin laziman nasa kullahum as-shaum. Kalau misalnya satu penduduk negeri itu melihat hilal, maka yang lain juga wajib untuk berpuasa. Ya, kayak kalau misalnya di Indonesia, misalnya orang Bandung ngelihat hilal, ya berarti orang Subang, Purwakarta, nah ini juga puasa. Gitu. Jadi penglihatan satu negeri itu sudah mencukupi untuk penduduk negeri lainnya. Jadi nggak harus hilal itu dilihat masing-masing tempat. Jadi selama ada satu penduduk yang melihat hilal, maka penduduk negeri, utamanya itu adalah yang di sekitarnya. Ustaz, kalau jauh bagaimana? Misalnya antara Bandung sama Madinah gitu. Nah, ini yang terjadi polemik. Adapun kalau penduduk sekitarnya, maka mereka juga wajib berpuasa dengan penglihatan penduduk yang ada di dekat mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa yusamu bi ru'yati adlin. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala bahwa puasa itu dimulai dengan penglihatan hilal oleh seorang yang adil, seorang yang baik agamanya. Ini satu. Yang kedua, itu adalah satu orang saja cukup. Kemudian di sini kata penulis ditambahkan walau unsa, walaupun perempuan. Jadi kapan ada satu orang yang kita ketahui bahwa agamanya dia itu baik, misalnya seorang ustadz atau seorang mubaligh, atau misalnya memang kita ketahui bahwa memang ini orangnya adalah orang yang baik agamanya, dia bilang saya melihat hilal, maka itu sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup untuk diterima kesaksiannya dan dijadikan pegangan bahwa Ramadan itu sudah masuk. Bentar ya, webcam Ana
habis baterainya. Ana ambil dulu chargerannya. Baik. Baik. Sehingga di sini penulis, kita lanjutkan insyaallah, bilang wa yusamu bi ru'yati adlin, bahwa satu penglihatan dari satu orang adil maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Walaupun perempuan, walau unsa, kata penulis rahimahullah taala. Kemudian yang selanjutnya, fa idza shamu bi syahadati wahidin 30 yauman falam yural hilal aw shamu li ajri ghaimin lam yuftiru. Nah, di sini perhatikan, ini lumayan ya, perlu difokus lah supaya bisa memahami apa yang dimaksud oleh penulis di sini. Jadi fa idza shamu bi syahadati wahidin. Jadi contoh, misalnya pada malam ke-30 bulan Sya'ban. Pada malam ke-30 bulan Sya'ban, kan di sini ngelihat hilal kan? Nah, di sini kan ngelihat hilal. Ya, atau enggak, misalnya yang bahasa kita ru'yatul hilal. Melihat hilal. Terus kata penulis dari rahimahullah taala, ternyata orang-orang puasa. Orang-orang puasa karena apa? Karena ada satu orang yang melihat. Satu orang yang melihat. Kertas dong, tolong saya. Satu orang yang melihat hilal. Tadi kita udah bilang bahwa satu orang yang melihat hilal ini sudah cukup. Nah, ternyata ketika mulai puasa, ini kan puasa Ramadan gitu ya. Ternyata ketika di bulan Ramadan, ini udah puasa 30 hari. Ternyata di bulan Ramadan ini sudah puasa 30 hari, dimulai dari insiden ketika satu orang sudah melihat hilal. Di kasus yang lain itu adalah ausamu li ajri ghaimin, atau hilal tidak terlihat tapi langit mendung. Langit mendung. Tadi kita sudah sebut bahwa kalau langit mendung maka puasa dimulai. Ternyata udah 30 hari sejak langit mendung. Sudah 30 hari sejak langit mendung. Sekarang udah di bulan Ramadan dong. Nah, kita kalau misalnya mau nentuin bulan masuk itu tentu ngelihat hilal. Ternyata pas penglihatan hilal bulan Syawal di bulan Ramadan, Syawal nggak kelihatan hilalnya. Tapi udah puasa 30 hari nih. Sudah puasa 30 hari. Lalu apa kata penulis rahimahullah ta'ala? Ya, jadi sekarang puasanya udah 30 hari, tapi hilal Sya'ban nggak kelihatan. Nah, ini lebaran atau masih puasa? Begitu pertanyaannya. Kita udah puasa 30 hari, terus pas mau melihat Syawal, hilal Syawal, ternyata hilal Syawal nggak kelihatan. Nah, udah 30 hari, tapi hilal Syawal nggak kelihatan. Langit cerah. Itu yang ngelihat 2 orang.
maka besok puasa atau lebaran. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala lam yuftiru, maka masih puasa. Masih puasa. Loh, berarti puasanya 31 hari dong, Ustaz. Puasanya 31 hari dong. Maka jawabannya na'am. Jadi puasanya 31 hari. Nah, terus yang 1 hari kelebihan itu apaan, Ustaz? 1 hari kelebihan itu adalah puasa ihtiyatan atau puasa yang hati-hati, yaitu ini tadi nih. Ketika satu orang melihat atau langit mendung. Gitu. Jadi memang kelebihan 1 hari. Jadi memang begitu. Jadi mendingan lebih 1 hari daripada kurang 1 hari. Begitu. Baik. Nah, ini yang lumayan lumayan barulah. Oh, ternyata bisa ya. Ada kemungkinan bahwa puasa itu dilakukan sebanyak 31 hari. Kapan itu? Ketika puasa itu dimulai oleh 1 orang, penglihatan hilal 1 orang, ataupun puasa itu dimulai ketika hilal tidak terlihat, tetapi dalam keadaan langit yang mendung. Baik. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, wa man ra'a wahdahu hilal ramadhana wa rudda qawluhu aw ra'a hilal syawalin shom. Di sini kata penulis rahimahullah taala, barang siapa yang melihat hilal Ramadan. Jadi ada 1 orang, keadaannya 1 orang. Dia ini melihat hilal Ramadan. Melihat hilal Ramadan sendirian. Sendirian. Jadi dia keadaannya melihat hilal bulan Ramadan sendirian. Kemudian ternyata setelah dia melihat sendirian, warudda qauluhu. Orang-orang nggak mau ngambil kesaksiannya dia. Misalnya siapa? Si Budi lihat hilal. Terus Budi ngelapor ke misalnya MUI, Majelis Ru'yat Hilal. Dia bilang, Pak, saya lihat hilal. Maka kata ketua majelis, kamu kesaksiannya nggak bisa saya terima. Saya nggak percaya. Atau apapun itu, sehingga ditolak kesaksiannya. Sehingga ditolak. Aura'a hilal syawal shom. Maka ketika kesaksiannya ditolak, maka si orang sendirian ini, si Budi, dia wajib puasa. Yang lain gimana? Yang lain nggak puasa. Yang wajib puasa cuma dia doang. Yang wajib puasa dia doang. Adapun yang lain ngikutin keputusan bersama. Biasanya dari keputusan pemerintah. Kenapa? Karena ya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi. Jadi kalau misalnya harus bareng-bareng gitu. Nah, terus ini orang yang sendirian gimana, Ustaz? Orang yang sendirian ngelihat hilal, maka ilmunya dia itu adalah bahwa sekarang itu udah masuk Ramadan. Adapun ilmu yang lain, ya kita ngikutin dari keputusan pusat atau keputusan bersama. Sehingga yang wajib puasa itu adalah yang ngelihat doang, Kemudian yang selanjutnya aura'a hilal syawal. Itu kan tadi kalau ngelihat hilal Ramadan, yang sekarang ngelihat hilal Syawal. Ingat, sendirian. Kalau dia ngelihat hilal Syawal sendirian, harusnya kan lebaran gitu kan. Kan hilal Syawal udah kelihatan. Kalau hilal Syawal kelihatan, ya berarti udah masuk bulan Syawal. Tetapi di sini kata penulis, justru kalau hilal Syawal terlihat, tapi dia cuma ngelihatnya sendirian, maka dia tetap berpuasa. Loh, kenapa Ustaz? Kan hilal Syawal udah kelihatan. Harusnya kalau hilal kelihatan, ya itu udah ganti bulan. Yang namanya ganti bulan dari Ramadan ke Syawal, kalau dari Ramadan berarti lebaran. Nah, kita harus tahu bahwa kalau hilal Syawal itu nggak bisa dilihat sendirian. Sendirian itu nggak cukup. Jadi kesaksian melihat hilal
itu minimalnya itu 2 orang. Adapun bulan Ramadan, saksiannya bisa 1 orang. Jadi Ramadan ini pengecualian. 1 orang yang ngelihat cukup. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima sekalipun, yang ngelihat harus puasa. Tetapi kalau hilal-hilal bulan yang lain, misalnya bulan Syawal, maka ini harus dua orang. Di sini harus dua orang. Kalau kurang, maka nggak bisa, nggak mencukupi. Nah, karena dia ngelihat sendirian, cukup apa enggak? Nggak cukup dong. Ya kalau nggak cukup, ya berarti besok, menentukan besok Syawal, itu nggak cukup. Makanya di sini kata penulis, som, dia tetap berpuasa. Alhamdulillah. Nah, ini permasalahan tentang hilal, masuknya Ramadan, dan keluarnya Ramadan. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain? Ada lumayan banyak kan? Ada yang mau ditanyain? Silahkan langsung aja. Enggak? Wah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afwan Ustaz, mau bertanya terkait. Silakan Pak. Ya, terkait masuknya Ramadan itu, ada nggak sih Ustaz doa khusus masuk bulan Ramadan Ustaz yang ada di dalam dalil mungkin Ustaz, atau dalam mazhab? Di dalam mazhab yang Ana tahu bahwa doa masuk bulan baru. Dan ini insya Allah sering Ana share di Instagram. Doa masuk bulan baru itu disebutkan dalam kitab-kitab tebal. Di antara lafadznya itu adalah yang terkenal, Allahumma adhilhu alaina bil iman, bil amni wal iman, dan seterusnya. Maka ini bisa dibaca. Ya tentunya bagi orang mereka yang mengikuti bahwa doa tersebut memang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Bagi mereka yang mengikuti bahwa tidak ada pensyariatan doa masuk bulan baru, maka ya nggak usah dibaca. Ala kulli hal, mau baca, yang ngikutin ulama yang bilang baca bagus, yang nggak mau baca pun berdasarkan tidak misalnya dinilai tidak sabit atau tidak valid riwayatnya, itu juga nggak apa-apa. Jadi permasalahannya luas insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih penjelasannya Ustaz. Mau nanya Ustaz, kalau Saban itu 29 atau 30 ya ketetapannya Ustaz dalam bulan-bulan Hijriah itu. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan dilihatnya mulai tanggal 29 itu bagaimana Ustaz? Demikian Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya itu adalah Sya'ban itu 29 atau 30. Nah, untuk menentukan Sya'ban 29 atau 30, maka nanti yang itu tadi penglihatan hilal Ramadan tadi, Pak. Jadi ketika maghrib setelah Sya'ban itu udah berlalu 29 hari, orang ngelihat. Kalau misalnya hilal terlihat, berarti Sya'ban 29, besok puasa. Tapi kalau misalnya hilal tidak terlihat dan langit cerah, berarti Sya'ban 30 hari, besok masih Sya'ban, lusa baru puasa insya Allah. Gitu. Di sini Ana bisa menanyakan tentang masalah. Di 29 ya, Ustaz? Mulai lihatnya itu di awal 30. Di maghrib 29 ya? Di maghrib. Kan kalau misalnya dalam Islam itu kan, kalau dalam Islam Pak, biasanya malam itu duluan. Kayak misalnya kita sebut malam Minggu lah kata orang. Sebenarnya malam Minggu, tapi kan sebenarnya masih hari Sabtu gitu kan. Malam Minggu hari apa? Itu hari Sabtu kan? Yeah. Nah, malam ke-30 bulan Sya'ban itu adalah berarti bulan Sya'ban udah berlangsung 29 hari nih. Udah berlangsung 29 hari. Yeah. Sampai pas maghrib, nah pas maghrib itu dia kita ngelihat. Itu ngelihat hilalnya itu di situ. Pada setiap bulan pasti di situ. Baik, gitu. Nah ini permasalahan hilal emang baik, bisa dipahami ya. Kenapa Anda menanyakan apabila ada yang tidak memahami masalah hilal? Karena biasanya orang
kurang semangat kalau membahas hilal karena mungkin gak terlalu aplikatif dalam kehidupan mereka, tapi tentunya kita sebagai thalibul ilm, kita ingin memiliki sebuah ilmu yang syumul gitu, yang mencakup semua segi. Sehingga kalau misalnya nanti kita diberikan tanggung jawab untuk melihat hilal, untuk menentukan menjadi saksi masuk atau keluarnya bulan Ramadan, maka kita itu nggak gelagapan sama agama kita sendiri. Kita tahu siapa, insya Allah saya bisa menjadi saksi untuk masuknya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal. Walaupun nggak aplikatif, tentu ini adalah ilmu, dan yang namanya semangat kita terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun kadarnya itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hilal anak nggak suka, Ustaz, ini nggak aplikatif. Jangan kayak gitu. Jadi walaupun nggak aplikatif sekalipun, tapi yang namanya ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada ganjarannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, insya Allah kita lanjutkan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa yalzamu shaumu likulli muslimin mukallafin qadirin. Nah, tadi kita udah bilang bahwa puasa itu wajib ketika hilal itu terlihat. Nah, wajib bagi siapa, Ustaz? Emang wajib sih, cuma wajibnya bagi siapa? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wajib bagi pertama itu adalah orang muslim. Orang muslim. Sehingga kalau misalnya orang kafir, maka dia tidak wajib atasnya untuk melaksanakan, menunaikan puasa. Muslim doang, Ustaz. Ada lagi nggak syaratnya? Ada ya, syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu adalah mukallaf. Nah, kalau disebutkan mukallaf, itu udah secara otomatis dia itu adalah akil baligh. Jadi pertama muslim, kedua mukallaf. Mukallaf apa sih? Mukallaf itu akil baligh. Kalau akil berarti kalau orang gila itu tidak tidak wajib berpuasa. Baligh berarti orang yang belum baligh juga tidak wajib berpuasa. Anak kecil belum baligh walaupun muslim, maka tidak wajib berpuasa. Kalau dia tetap puasa bagaimana, Ustaz? Ya kita sama-sama tahu yang nanti insya Allah dapat ganjarannya itu adalah orang tuanya. Baik. Terus setelah muslim, mukallaf, ada lagi enggak? Yang ketiga itu adalah qadir atau mampu. Sehingga orang yang tidak mampu, misalnya sakit, yang memudorotkan dengan puasa, atau misalnya orang tua yang udah nggak kuat lagi berpuasa, atau misalnya ibu hamil menyusui yang takut akan keselamatan dirinya, atau keselamatan janinnya, keselamatan anak yang disusuinya. Maka yang seperti ini dikatakan tidak mampu. Nah, kalau mampu, wajib berpuasa. Tapi kalau tidak mampu, itu tentunya mendapatkan keringanan untuk untuk tidak berpuasa. Nah, kadar mampu di sini tentunya ditentukan oleh syariat ya. Jadi nggak bisa ditentukan sama hawa nafsu. Wah, anak nggak mampu deh, puasa berat banget, masa nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, ini nggak bisa. Gitu. Yang menentukan mampu atau tidak mampu itu adalah ditentukan oleh syariat dan bukan penilaian perorangan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa idza qamatil bayyinatu fi athna'in nahar wajaba al-imsak wal qada. Sekarang permasalahannya itu adalah, ini kan tadi kita udah bilang bahwa muslim, mukallaf, mampu. Kalau misalnya syarat-syarat ini itu terpenuhinya kapan? Terpenuhinya itu di tengah hari. Di tengah hari. Paham?
Ini gambaran kasusnya. Yang wajib berpuasa siapa? Muslim, mukallaf, mampu. Kemarin dia masih anak kecil. Contohnya nih ya, kemarin masih anak kecil. Misalnya siapa? Si Anto. Anto. Misalnya si Anto ini umurnya contoh misalnya 14 tahun. Dia ini muslim, sehat, alhamdulillah walafiat, mampu, tapi belum balik. Belum balik. Gara-gara dia belum balik, dia tahu bahwa dia nggak wajib berpuasa, dia udah nggak puasa nih. Udah deh, udah sarapan, segala macam. Ternyata dia tidur jam 10:30, jam 10:30 dia tidur. Ketika di sini dia tidur, dia apa? Dia mimpi basah. Ya kalau mimpi basah, status yang tadinya belum balik, ini sudah berubah menjadi balik. Nah, ini kasusnya. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti ini, apa kata penulis rahimahullah ta'ala? Wajabal imsak wal qadha. Maka dia wajib untuk berimsak. Wajib untuk berimsak. Nah, apa sih imsak? Ya, tentunya ini sebuah istilah yang berbeda dari bagaimana kita mengerti apa itu imsak dalam keseharian bulan Ramadan kita gitu. Imsak di sini itu adalah menahan. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa. Jadi si Anto ini walaupun paginya dia nggak puasa, kemudian nanti 10:30 dia tiba-tiba balik, maka setelah dia sudah balik, bangun tidur, dia bilang, wah saya barusan mimpi basah, berarti sekarang saya sudah balik. Maka dia langsung wajib untuk berimsak. Dia saat itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima, nggak boleh melakukan apa-apa yang membatalkan puasanya. Dia wajib untuk menahan dirinya. Untuk menahan dirinya. Oleh karena itu, di sini Anda ingin supaya kita paham kenapa kaum muslimin itu biasa marah kalau misalnya bulan puasa ada restoran buka. Kenapa? Kan restoran buka, Ustaz. Loh, ini dia kan nggak puasa, Ustaz, segala macam. Masalahnya Ramadan itu punya punya kehormatan. Ramadan itu punya kehormatan. Jadi yang walaupun orang-orang itu ada yang nggak puasa, bukan berarti mereka boleh makan minum seenaknya. Ada yang memang diwajibkan untuk berimsak, walaupun dia nggak puasa. Contohnya siapa? Contohnya kayak tadi kasus Anto. Sehingga walaupun dia nggak puasa, dia tetap wajib berimsak wal qadha. Ya tentunya dia wajib untuk mengqadha puasanya hari itu. Gitu. Sebagaimana di sini ada beberapa kasus yang dibawakan oleh penulis. Kita lanjutkan insyaallah. Wa ala kulli man shara fi athnaihi ahlan liwujubihi. Dan atas orang-orang yang kasusnya seperti Anto tadi, maka dia wajib untuk berimsak, untuk menahan dan juga mengganti puasa hari tersebut. Contohnya, di sini dibawakan oleh penulis, wa kadza haidun wa nufasa taharata wa musafirun qadima muftira. Di sini ada dua kasus. Kasus yang pertama, misalnya Aisyah. Misalnya dia apa ya? Dia gadis lah, 24 tahun. 24 tahun. Ternyata dia haid. Dia haid dari misalnya dari 10 Ramadan sampai 17 Ramadan. Di hari ke-17 pagi harinya pagi masih haid. Siang bersih, suci. Bersih,
sudah bersih, udah selesai haidnya, atau udah selesai nifasnya. Nah, kalau sudah bersih, dia bagaimana? Berarti di sini sama kayak kasusnya Anto tadi, yang tadinya nggak wajib berpuasa, ternyata sudah menjadi wajib. Nah, kalau sudah menjadi wajib, berarti dari siang si Aisyah ini wajib berimsak. Berimsak. Saat kan hari ini anak haid, anak udah sarapan segala macam. Iya, tapi kalau udah bersih, bukan berarti anti ini boleh makan minum seenaknya. Anti tetap wajib untuk berimsak karena menghormati bulan Ramadan kadarnya. Jadi dia berimsak. Adapun kalau untuk mengganti puasanya mengqadha, maka ini jelas. Nah, ini kasus yang sama semakna dengan kasus Anto tadi yang balik di tengah hari. Ataupun kasus yang kedua di sini dibawakan oleh penulis rahimahullah taala itu adalah wa musafirun qadima muftira. Contoh misalnya siapa? Misalnya Chandra. Apa sih tadi? Gimana? Misalnya ada Chandra. Chandra ini tinggal di Jakarta. Tapi dia sedang safar sekarang. Misalnya safarnya itu adalah ke Bandung. Berarti musafir dong. Nah, ketika dia safar, dia nggak puasa. Ketika di hari, misalnya hari Ramadan keempat, 4 Ramadan, si Chandra ini pulang dari Bandung, balik lagi ke Jakarta. Dia nggak puasa nih. Dari di Bandung dia udah nggak puasa. Dosa nggak sah? Ya enggak, karena dia musafir. Jadi dia 4 Ramadan, siang harinya dia balik dari Bandung ke Jakarta dalam keadaan hari itu dia berpuasa. Sampai di Jakarta masih musafir atau enggak? Udah mukim dia. Udah enggak musafir lagi. Karena dia udah enggak musafir lagi, maka di sini juga dia wajib untuk berimsak. Jadi dia sampai di Jakarta bukan leha-leha, ngeteh dulu, ngopi dulu. Enggak, kalau udah sampai rumah, maka dia juga wajib untuk berimsak, menahan dirinya dari segala sesuatu yang membatalkan puasanya, dan tentunya dia juga wajib untuk mengganti puasanya, mengqadha. Mengqadha nih, alhamdulillah kita sama-sama ngerti. Kalau misalnya emang nggak puasa, ya berarti emang harus ada qadhanya, ada gantinya. Dikit lagi insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, "Wa man aftara li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu at'ama li kulli yaumin miskina." Nah, sekarang kasusnya itu adalah orang yang tidak mampu berpuasa. Tidak mampu berpuasa, mengqadha pun tidak mampu. Jadi dia tidak mampu bukan cuma di Ramadan. Di luar bulan Ramadan, dia juga nggak mampu untuk melakukan puasa. Mengqadhanya pun nggak mampu. Contohnya apa? Contohnya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala adalah likibarin, usia renta. Atau dia memiliki penyakit. Maradin la yurja bur'uhu. Penyakit yang karakteristiknya itu tidak diharapkan sembuh. Tidak diharapkan sembuh. Tentunya ini sesuai kebiasaan manusia ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini penyakit yang secara penilaian manusia tidak diharapkan sembuh. Kayak contohnya misalnya penyakit apa ya? Kanker, diabetes. Nah, ini penyakit yang tidak diharapkan sembuh.
usia renta. Jadi dia nggak mampu puasa. Baik di bulan Ramadan, disuruh mengqadha di luar Ramadan, dia juga nggak mampu. Lalu bagaimana dong dia ngeganti puasanya? Dia ngeganti puasanya, kata penulis rahimahullah ta'ala, at'ama likulli yaumin miskina. Bayar fidyah. Kalau kata orang ini, kalau kita ya. Bayar fidyah. Bayar fidyah yaitu dengan memberi makan orang miskin. Fidyah. Fidyah. Infak qara. Susah, Pak. Baik. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yusannu limaridin yadurruhu. Itu tadi kan orang yang usia renta atau penyakit yang la yurja bur'uhu, nggak diharapkan sembuhnya, maka dia ngeganti puasanya itu dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin pada tiap hari yang dia lewat. Kalau misalnya ada orang sakit, orang sakit, sakitnya ini bisa sembuh sih, bisa sembuh, bisa sembuh. Contohnya apa? Misalnya contoh sakit bisa sembuh, yang parah apa ya? DBD lah, DBD. Nah, dia ada orang yang sakit bisa sembuh, tapi yadurruhu. Kalau misalnya dia puasa, maka sakitnya makin parah. Jadi ada misalnya Denny. Puasa maka Si Denny ini sakit DBD dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita semuanya kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Si Denny ini sakit DBD. Kata dokter, Den, maaf ya Den, kamu kalau misalnya mau puasa jangan sekarang, karena kalau kamu itu harus minum obat, kamu harus istirahat, asupan gizi yang cukup, sehingga belum boleh berpuasa. Nah, ini dokter terpercaya bilang seperti itu, terus dia bilang, kalau kamu berpuasa, ini penyakit kemungkinan sembuhnya makin lama atau juga bisa makin parah. Maka yang seperti ini, apa kata penulis rahimahullah ta'ala, wal yusan, maka hukumnya ini adalah sunnah. Untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Jadi bisa nggak ada keadaan bahwa seseorang itu dia nggak puasa, tapi sunnah? Ada, yaitu ketika dia sakit, dan kalau misalnya dia puasa, malah sakitnya itu makin parah. Ada lagi nggak saat yang tidak puasanya itu hukumnya itu dihukumi sebagai sunnah? Ada. Siapa itu? Musafir. Musafir yang ya tentunya safarnya itu safar mubah. Ini sebenarnya masalah musafir dibahas dalam kitabus shalah, yaitu dalam pembahasan tentang sholat ya, karena kita lagi bahasnya langsung kitabus siyam ya, karena kan biasanya itu orang kalau belajar fikih itu dari awal sampai akhir, dari kitabut thaharah, kitabus shalah, nah itu sampai akhir, nah itu dibahas tuh, itu pembahasannya tuh terikat antara satu dengan yang lain. Kayak misalnya musafir di sini dibahas di dalam kitabus shalah. Musafir yang dibolehkan mengambil rukhsah itu adalah safarnya itu safar mubah. Kalau misalnya dia safarnya safar haram, maka dia nggak boleh mengambil rukhsah. Baik nggak puasa, baik sholatnya itu dikosor, itu dia nggak boleh. Tapi kalau misalnya safarnya safar mubah, maka dia boleh mengambil rukhsah. Di sini ada musafir, dia sedang melakukan safar, kemudian puasa apa enggak? Maka menurut madhab yang disunnahkan itu adalah untuk tidak berpuasa, dan hukumnya itu adalah sunnah. Hukumnya itu adalah sunnah. Terakhir insya Allah, yaitu
Apa yang kata penulis rahimahullah ta'ala, wa inna wa hadirun sawma yaumin thumma safara fi athnaihi falahu al-fitr. Di sini kata penulis, ada orang yang hadir. Apa sih orang hadir? Orang hadir ini istilah. Istilah artinya istilah dia itu lagi bukan musafir. Gitu aja deh, simpelnya. Bukan musafir. Jadi ada orang, dia bukan musafir, ya kan, misalnya siapa? Misalnya siapa ya? Bani. Dia masih di rumah nih. Masih di rumah. Musafir atau bukan? Ya bukan dong, orang dia masih di rumah, bukan musafir. Yang namanya bukan musafir, dia niat dong, dia mau niat puasa. Puasa. Ternyata setelah itu dia safar. Yang tadinya bukan musafir, sekarang hukumnya apa? Hukumnya udah musafir. Nah, puasanya ini gimana? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, boleh berbuka. Boleh tidak puasa. Ustaz, afwan Ustaz, ini kan sama-sama musafir, yang di sini bilangnya boleh tidak puasa, tapi sebelumnya antum bilang ini musafir, tapi hukumnya tidak puasa, itu sunnah. Bedanya di mana sih? Ada yang tahu nggak? Nah, ulang ya. Nah, ulang. Tadi disebutin si Bani ini safar musafir, ya kan? Dengan safar dia kan menjadi musafir. Boleh tidak puasa. Hukumnya cuma sekedar boleh. Tapi kalau yang di sini tadi udah disebutin, kalau orang musafir dia tidak puasa, maka hukumnya sunnah. Apa sih bedanya? Gimana sih Zat? Tadi bilang sunnah, sekarang boleh. Jadi yang sebenarnya boleh apa sunnah Zat? Bagi musafir untuk tidak berpuasa. Apa bedanya? Ada yang mau coba jawab? Nggak ada. Kita santai aja ya. Kalau misalnya ada yang ganjelan, apa segala macam tinggal dibilang. Kalau misalnya ada yang mau coba jawab, silahkan. Dan tentunya orang kalau mau mencoba jawab dalam konteks-konteks seperti ini, itu sangat-sangat bermanfaat bagi dirinya. Kalau misalnya dia salah, dia akan mengingat terus bahwa, wah waktu itu saya pernah jawab salah. Yang benar itu begini. Kalau misalnya dia jawab benar, dia juga akan ingat terus. Wah waktu itu pernah ditanyain, Anda jawab benar tuh. Nah itu ilmu langsung ngelotok tuh, mutkin tuh dia di situ. Gitu. Karena ini merupakan forum belajar yang mencoba menjawab dalam forum belajar gini nggak masalah. Yang masalah itu adalah misalnya dalam forum fatwa, terus kita coba-coba jawab, ini udah bukan waktu dan tempatnya lagi. Tapi kalau misalnya dalam forum tanya jawab seperti ini, nggak apa-apa. Gitu. Coba untuk jawab. Jadi ada yang mau jawab nggak? Ya, Ustaz. Apa sih bedanya? Tadi salam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Apa sih bedanya? Kalau yang anak tangkap ini, kalau sunnah ini, kalau dia mengambil rukhsahnya itu, maka sunnah gitu. Karena kalau untuk musafir, Allah senang kalau kita ngambil rukhsahnya itu. Oke, musafir. Baik. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Jadi kan di sini musafir. Di antara rukhsah musafir, itu kan dia boleh buka, boleh nggak puasa. Kalau diambil rukhsahnya ini, ada keadaan yang kalau diambil itu hukumnya sunnah, ada keadaan yang kalau diambil hukumnya sunnah enggak, cuma boleh doang, nggak sunnah. Nah, yang sunnah ini
yang sunnah ini adalah orang yang sudah dalam keadaan safar. Jadi dia di tengah-tengah safarnya. Di tengah-tengah safarnya. Adapun yang boleh, cuma sekedar boleh, dia belum safar. Dia belum safar, masih di rumah. Masih di rumah. Safarnya kapan? Safarnya nanti jam 9. Ini kita lagi siap-siap, jam 9 baru mau berangkat. Jadi dia masih di rumah dulu, belum safar, mulai safarnya nanti. Nah, yang kayak begini, kalau misalnya dia mau nggak puasa, ngambil rukhsah, maka hukumnya cuma sekedar boleh. Paham bedanya? Kalau misalnya udah di tengah safar, ngambil rukhsah, hukumnya sunnah. Tetapi kalau baru mau safar, maka yang lebih utama itu adalah tetap berpuasa. Tetap berpuasa. Adapun kalau dia nggak mau berpuasa, maka hukumnya jaiz. Maka dari sini kita tahu bahwa di sini yang masalah musafir, dia nggak puasa, hukumnya sunnah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia ini sudah dalam keadaan safar. Sudah di tengah-tengah safarnya. Adapun si Bani ini, dia masih di rumah, dia belum safar, safarnya nanti. Gitu. Kalau safarnya nanti, dia hukumnya untuk nggak puasa, itu cuma sekedar boleh dan bukan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Naam. Hanya Ustaz, Ya, silakan. berarti Silakan. dari Wandi Ustaz. Yang sunnah itu berarti dia mulai safarnya sebelum subuh atau sebelum imsak ya Ustaz. Kalau yang boleh tadi itu sudah menjalani puasa berapa lama gitu ya Ustaz. Begitu maksudnya Ustaz. Ya, betul. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya sudah di tengah-tengah safar, ya contoh misalnya dia berangkatnya jam 3 subuh. Ya kan, jam 3 jam 3 dia udah mulai safar, maka di sini dia disunahkan untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau misalnya ketika waktu puasa itu sudah mulai, sedangkan dia masih mukim, masih hadir, belum safar, walaupun udah niat, tapi hukumnya itu untuk membatalkan puasa atau untuk tidak berpuasa, hukumnya itu cuma sekedar jaiz, boleh aja. Tapi puasa aula, puasa itu lebih bagus. Baik. Ya. Izin tanya masih bisa, Ustaz? Silahkan, insya Allah besok. Ini berarti itu 3 lembar kita belum kita selesaiin semua ya. Nggak apa-apa insya Allah. Emang Anda sengaja menerjemahkan lebih jaga-jaga aja, takutnya emang nggak cukup atau kekurangan, kan kalau kekurangan terjemahan nggak enak. Jadi nggak apa-apa insya Allah pada pertemuan berikutnya, berarti hari Jumat, kita akan mulai membahas tentang ibu hamil dan menyusui dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Apabila ada yang ingin bertanyakan, silakan. Tanya, Ustaz. Silakan, tafadhol. Safar yang 3 memilih untuk nggak puasa kan berarti kan konsekuensinya apa namanya gitu ya Ustaz ya, dari dia tidak meninggal, dari dia tidak berpuasanya gitu Ustaz. Gimana bisa diulang? Kemudian apabila dia, jadi kan kalau misalnya berhukum sunnah kan pahala atas amalnya itu Ustaz ya. Kalau dia menjalankan. Iya, betul. Nah, artinya kalau betul. Itu dia memilih tidak berpuasa, berarti tidak berpuasanya itu berpahala bagi bersangkutan. Iya, bagi si musafir. Nah, bagaimana kata Nabi SAW, ya kan hadisnya jelas. Laisal bir, bukan merupakan kebajikan berpuasa fi safar. Misalnya nekat puasa gitu, Ustaz. Puasa gitu tetap nekat. Puasanya bakal tidak berpahala bagaimana, Ustaz? Enggak. Jangan dibilang nekat lah.
Gini, Dia tetap mau puasa gitu. Tetap jadi mau kalau puasa. misalnya di sini ya, nah ini lagi, Ana share lagi supaya jelas. Di mana lagi itu tadi? Webcam nggak ada lagi. Oh, subhanallah. Ya udah nggak apa-apa. Oh ini dia. Baik. Nah di sini kan musafir. Dia boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Boleh buka. Boleh buka. Boleh buka di sini hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah berarti puasa tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Cuma yang lebih utama itu adalah dia buka. Yang lebih utama dia adalah buka. Nah, kalau yang di kasus yang di sini, puasa itu lebih utama. Puasa lebih utama. Tapi kalau buka pun nggak apa-apa. Jadi yang kasus yang antum sebutkan itu adalah di sini nih. Misalnya dia tetap mau berpuasa walaupun dia di tengah safar, maka tentunya yang lebih utama bagi dia itu adalah untuk berbuka. Seandainya misalnya dia mau tetap berpuasa sekalipun, maka menurut mazhab pun hukumnya boleh dan nggak ada kenapa-kenapa. Dan di dalam mazhab tidak dibedakan antara safar yang fihi masyaqqah atau laisa fihi masyaqqah. Pokoknya safar mau di situ ada masyaqqah, berat atau enggak segala macam, ini tidak dibedakan. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ustadz, izin tanya Ustadz. Tafadhol, silakan. Terkait masalah safar ini, apakah misalnya ketika kita safar karena tuntutan satu pekerjaan gitu ya, keluar kota, apakah itu termasuk jenis safar yang mubah atau termasuk jenis safar yang haram gitu Ustadz? Dan begitu pun dengan kita berniat safar misalnya ke rumah keluarga begitu, namun di situ kita juga berniat sambil rekreasi atau liburan gitu Ustadz. Nah, apakah termasuk jenis safar yang boleh atau safar yang tidak boleh begitu Ustadz? Jazakallahu khair. Oh iya. Taib. Safar yang haram itu adalah safar yang dilakukan itu untuk memang untuk tujuan yang haram. Jadi selama kalau tujuannya itu haram, maka dia nggak boleh mengambil rukhsah. Contohnya gimana tuh safar yang haram? Kayak contohnya kalau misalnya di negeri Islam nyari khomer kan susah, ya kan? Nyari khomer susah. Ya kalau mau dapat khomer di mana? Ya kalau mau dapat khomer ya ke luar negeri lu, kemana kek, ke London kek, kemana segala macam, ke Singapura, itu ke luar negeri. Jadi ketika ditanya, antum mau kemana nih? Ana mau ke Inggris. Mau ngapain? Ana mau minum khomer. Mau minum khomer, mau zina, mau ini segala macam. Nah, ini termasuk safar yang haram. Adapun safar yang mubah, ya berarti itu tadi, ya kayak misalnya apa keperluan kerja. Nah, ini mubah-mubah aja karena kan kerja mubah. Selama kerjanya bukan kerja-kerja antum ngapain kerja, ngapain nipu orang. Nah, ini safar haram. Gitu. Tapi kalau misalnya kerjaannya mubah, ngapain dagang apa, misalnya dagang herbal, dagang mobil, ada yang mau beli rumah di daerah mana, segala macam, atau mungkin dia adalah supir bus, transportasi, maka safarnya ini adalah safar mubah. Ya, kalau misalnya safar sunnah, ya berarti safar untuk melakukan kegiatan yang sunnah, misalnya safar silaturahim yang sifatnya sunnah, atau misalnya safar umroh, sedangkan dia udah pernah umroh sebelumnya. Ya kan, kalau safar wajib ya misalnya haji untuk pertama kali, seperti itu.
Nah, selama safarnya itu mubah, maka dia boleh mendapatkan keringanan, termasuk itu tadi yang sudah disebutkan dalam rincian dia berpuasa atau enggak. Gitu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, silahkan. Nah, Ustaz. Terkait fidyah Ustaz, tadi sempat dibahas ya Ustaz. Iya. Nah, kalau fidyah itu bolehkah Ustaz dengan bentuk uang Ustaz? Kemudian memberi makan orang miskin itu kalau kita ketemunya dengan orang miskin yang sama itu Ustaz, apakah enggak masalah Maksudnya Ustaz? orang miskin yang sama? Orang miskin yang Ya, sama gimana? orang miskinnya ya itu saja Ustaz. Yang diberi Oh, makan, oke. apakah boleh? Atau mungkin ahsan yang lain, cari yang lain gitu Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Jadi yang pertama tentang masalah fidyah pakai duit, sebenarnya secara asal fidyah itu pakai makanan pokok sebesar 1 mud ataupun nisfus so, setengah so. Jadi secara asal dia itu berupa makanan pokok. Adapun kalau misalnya pakai duit, selama kita memiliki dugaan kuat bahwa duit tersebut akan dibelikan makanan pokok, maka fidyahnya sah. Adapun kalau misalnya kita nggak punya dugaan ke arah sana, maka fidyahnya nggak sah. Ya kalau misalnya fidyahnya dibayar buat bayar kontrakan bagaimana? Ya nggak sah fidyahnya. Kita kasih duit gitu, terus ternyata duitnya dipakai ya buat bayar utang, buat bayar kontrakan, buat beli bensin. Nah, yang kayak begini ya jatuhnya fidyahnya nggak sah. Gitu. Jadi sehingga amannya itu kita kasih makanan, beli aja nasi Padang. Ya, anak harap, alhamdulillah di sini ya kita rata-rata, alhamdulillah nasi Padang tuh termasuk makanan mewah lah. Kan nasi, rendang, telur, ada gulenya, ada ini segala macam, itu udah memenuhi syarat untuk kita kasih sebagai fidyah pada satu orang. Adapun kalau orangnya apakah satu orang atau beda-beda orang, wallahualam, ana nggak tahu. Adapun kalau misalnya dari secara kaidah fikih maka semakin besar manfaatnya, maka tentu semakin utama. Misalnya orang tersebut misalnya kerabat antum. Nah, seperti ini tentunya bermain memiliki faktor. Adapun kalau misalnya secara umum orang yang nggak dikenal, apakah orangnya antum nggak tahu siapa dia, mana lebih baik? Apakah orangnya sama terus? Apakah harus ganti-ganti? Wallahualam, ana nggak tahu. Ada lagi? Insya Allah sampai jam 7. Tafadhol. Lanjut, Ustaz. Enggak ada. Baik, insya Allah kalau nggak ada kita cukupkan. Bagi antum nanti yang misalnya memiliki pertanyaan lanjutan atau apa segala macam bisa ditulis di WA. Insya Allah dalam kelowongan anak akan juga buatkan jawabannya. Tafadhol, yang kalau misalnya masih memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa juga langsung ditulis di WA. Insya Allah Ana akan jawab di situ pula. Baik, kita cukupkan majelis kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran antum. Di murojaah lagi, setiap kalimat-kalimat yang ditulis di dalam tersebut, setiap kalimatnya itu ada gambaran fikihnya, ada contoh kasusnya, itu diulang-ulang sehingga mungkin insya Allah. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nanya atau misalnya gimana gitu, antum nggak kagok gitu. Karena ilmu itu kalau misalnya kagok berarti tentunya berarti dia belum mungkin. Misalnya ada yang nanya kalau hilal terlihat atau hilal tidak terlihat gimana? Antum bisa jelasin. Kalau hilal tidak terlihat, hilalnya tidak terlihat tapi langit cerah, antum bisa jelasin. Kalau tidak cerah bagaimana? Kalau tidak cerah antum bisa jelasin.
kemudian selanjutnya gitu. Jadi setiap kalimat yang tadi kita bahas, kita udah sama-sama tahu, ada gambaran fikihnya, ada contoh kasusnya. Jadi itu bukan cuma sekedar kalimat, tapi emang singkat, padat, dan harap dimurajaah lagi supaya mungkin dalam ilmu tentang fikih puasanya. Baik, Allah a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik.